Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sifatnya Allah, innallaha sami'un basir, Allah maha mendengar maha melihat. Innallaha ghafurur rahim, maha pengampun, rahman rahim, maha kasih sayang. Wallahu kulli syai'in alim, maha berilmu, maha mengetahui. Wa innallaha ala kulli syai'in qadir, maha kuasa, latifun khabir, rahman rahim. Dah azizun hakim. Dah tidak ada sifat wujud, tidak ada ayat Quran yang menerangkan Allah itu ada. Sekarang saya tanya, Allah ada enggak? Mana dalilnya? Quran enggak ada itu. Coba, ente baru tahu kan, baru dengar kan? Pengajinya cuma muka nakir terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta, terkhususnya sahabat yang mengikuti pengajian rutinan Sabtu malam Ahad, dan sahabat yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Pada malam rutinan Sabtu malam Ahad ini, tajuknya kami beri judul menyaksikan wujudnya Allah lewat kewujudan diri manusia kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang sangat amat pentingnya belajar ilmu ketuhanan ini, karena kebanyakan manusia beragama, kebanyakan manusia bertuhan hanyalah sekedar beragama dan bertuhan kepada formalitas saja, tidak sampai menyentuh hakikat agama itu sendiri.
tidak sampai menyentuh hakikat Tuhan yang disembah itu sendiri, karena semuanya serba dengan kepalsuan saja, dengan kebohongan saja, dengan halusinasi saja, dengan imajinasi manusianya saja di dalam beragama dan di dalam bertuhan. Apapun itu nama agamanya, apapun itu nama golongan-golongannya, apapun itu nama aliran-alirannya, tidak peduli. Yang terpenting di dalam masing-masing hati kita sudah mengenal siapakah Tuhan yang sebenar-benarnya yang berhak disembah itu. Maka dari itu di dalam ajaran ilmu ketuhanan, yakni ilmu tauhid atau ilmu hakikat makrifat, ada ayat awaluddin ma'rifatullah. Awal manusia beragama itu wajib tahu Allah, wajib kenal Allah, wajib berjumpa dengan Allah, wajib menyaksikan Allah. Agar apa? Agar tidak salah sembah, agar tidak salah ngabdi, agar tidak salah menghamba. Bila tidak kenal Tuhan, bila tidak pernah menyaksikan Tuhan, bila tidak pernah bertemu Tuhan, bagaimana mungkin kita bisa bertuhan? Akhirnya kita seperti selama ini salah Tuhan. Bukan Tuhan yang disembah, bukan Tuhan yang diabdi, bukan Allah yang dihadap, bukan Allah yang disaksikan, malah menyaksikan awake dewe, menyaksikan, menyembah, bertemu dengan hawa nafsunya sendiri-sendiri di dalam hatinya. Karena yang diunggul-unggulkan, karena yang dipentingkan di dalam beragama dan bertuhan kita selama ini hanya babakan luarnya saja, hanya babakan syariat saja, hatinya, jiwanya ompong, kosong, tong kosong nyaring bunyinya. Karena apa? Karena kita selama ini beragama dan bertuhannya bukan Allah, bukan Allah Tuhan, tapi Allah atau versinya iblis dan setan saja kita beragama dan bertuhan selama ini. Jika menurut logika manusia, tentunya di dalam bertuhan itu mestinya Tuhannya itu lebih wujud daripada wujud manusianya. Logika bertuhan itu mestinya Tuhannya lebih hidup daripada hidup manusianya. Logika bertuhan itu mestinya Tuhannya lebih berkuasa atas diri manusianya daripada manusianya yang menguasai Tuhan selama ini. Logikanya kan demikian. Akidat dan iman yang semestinya untuk dihaturkan, dipersembahkan, diabdikan kepada Tuhan mestinya kan demikian. Akan tetapi kita selama ini tidak demikian. Iman dan akidahnya terbalik dari logika manusia kita selama ini. Tuhan yang disembahnya gaib,
Tuhan yang disembahnya tak ada. Tuhan yang disembahnya tak nyata. Tuhan yang disembahnya tak jelas. Tuhan yang disembahnya tak hadir sedikit pun di dalam hati kita selama ini. Apakah yang demikian dikatakan bertuhan? Malah di dalam hati kita mentuhankan, mewujudkan, menghidupkan, menyatakan, menghadirkan hawa nafsu kita sendiri saja di dalam kehidupan ini selama ini. Berarti itulah logika yang nyata. Ternyata kita selama ini ateis, tidak bertuhan, melainkan mentuhankan hawa nafsu kita sendiri yang wujud, mentuhankan hawa nafsu kita sendiri yang hidup, mentuhankan hawa nafsu kita sendiri yang berkuasa selama ini di hati kita. Berarti logikanya selama ini tak ada Tuhan sama sekali di dalam hati kita kecuali diri kita sendiri selama ini. Lalu apa bedanya dengan Fir'aun yang tak ada Tuhan di dalam hatinya? Allahnya katanya di atas langit, Allahnya di atas. Mana mungkin Allah bisa ke bawah? Bila Allahnya ke atas, ya tidak mungkin Allahnya mengendalikan, menguasai, menggerakkan manusianya. Bila Allah tenguk diri di atas sana katanya. Akan tetapi Allah itu meliputi segala sesuatu, ya di atas, ya di bawah, di kanan, di kiri. Itulah Allah. Ada di mana-mana, tidak kemana-mana, meliputi segala sesebutan apapun yang disebut-sebutkan makhluk. Apa buktinya kalau Allah itu meliputi apapun sebut-sebutan yang disebut-sebutkan makhluk? Buktinya bila tak ada uripe Allah, bila tak ada hidup, apa ada makhluk? Bila tak ada hidup, apa ada sebut-sebutan? Oh, ternyata sebutan apapun itu ya juga sebutan uripe Allah. Jadi tak ada sesebutan yang disebut-sebut oleh seluruh makhluk dan seluruh manusia kecuali uripe Allah lah yang menyebutkan itu semua untuk bergelar atas setiap makhluknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk membuktikan, untuk menyaksikan wujudullah, menyaksikan kenyataan wujudnya Allah lewat mana? Ya lewat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, ya lewat kewujudan diri masing-masing manusianya.